Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Lunsi atau Luna Classic. Lebih tepatnya, di sini kita akan bicara tentang rencana komunitas Lunsi untuk mengembalikan harga USDC ke 1 dolar lagi dengan menggunakan sistem yang disebut sebagai Divergence Protocol. Yes, Lunsi sekarang kembali viral lagi karena adanya proposal baru yang muncul dan memperkenalkan sebuah ide yang bisa membuat harga USDC itu kembali ke harganya di 1 dolar. Nah, bagi kalian yang belum tahu, jadi USDC itu sebelumnya bernama UST, di mana UST itu merupakan stablecoin yang diterbitkan oleh Terra dan peg dengan 1 dolar. Jadi harganya itu pasti 1 dolar. Tapi faktanya, pada bulan Mei tahun 2022 kemarin, USD itu mengalami dipeg. Harganya turun dari 1 dolar. Dan runtuhnya USD ini juga membuat harga koin Luna itu hancur. Dan akhirnya berganti nama menjadi Lunsi. Jadi kalau kalian cari di CMC tentang koin Luna, itu sebenarnya adalah Luna versi yang kedua. Yang versi pertama itu telah berganti nama menjadi Lunsi atau Luna Classic. Ini ya, untuk USDC yang harusnya harganya adalah 1 dolar, ternyata di-peg atau keluar dari pegnya ke harga 0,02 dolar. Ngerti ya? Kalau kalian ingin tahu kisah lebih detail tentang hancurnya Luna dan USD, kalian bisa cari aja videonya di YouTube Duta Kripto. Oke? Back to topic. Jadi di sini kita akan membahas sebuah proposal baru yang dikeluarkan oleh komunitas Lunsi yang menawarkan solusi untuk mengembalikan USDC ke peg-nya di 1 dolar. Nah, solusi yang ditawarkan oleh komunitas Lunsi ini bernama protokol divergence. Jadi di sini saya akan coba untuk uraikan ya dengan bahasa yang mudah dipahami agar kalian itu ngerti gimana sistem kerja protokol divergence ini. Karena mungkin di antara kalian itu masih banyak banget yang berharap atas kenaikan koin Lunsi ataupun USDC. Oke, jadi secara sederhana, protokol divergence ini merupakan sistem yang memungkinkan para trader USDC itu dibebani fee berdasarkan selisih antara market price dan 1 dolar. Jadi biar gampang kita langsung aja ke contohnya ya. Skenario yang pertama. Misal harga USDC itu berada di bawah 1 dolar. Contohnya adalah 0,95 dolar. Ini ya, 0,95 dolar kan artinya berada di bawah 1 dolar. Nah, si pembeli USDC itu akan mengeluarkan biaya 0,95 dolar untuk mendapatkan 1 USDC. Tapi, si penjual USDC itu hanya akan menerima 0,9 dolar ke dalam walletnya. Kenapa? Karena ada 0,05 dolar yang itu akan masuk ke dalam sistem protokol divergence. Jadi selisih antara 0,95 dolar ke 1 dolar itu kan 0,05 dolar ya. Nah, itu yang masuk ke dalam sistem protokol divergence. Tadi sudah saya sebutkan ada fee yang dibebankan berdasarkan selisih harga dengan peg 1 dolar. Kalau selisihnya jauh gimana bang? Ya yang masuk ke protokol itu bakalan makin gede. Paham ya? Kemudian skenario yang kedua, jika harga USDC itu berada di atas dari 1 dolar. Itu gimana? Misal di sini contohnya adalah berapa tadi ya? Ini ya, 1,1 dolar. Maka si pembeli USDC itu bakal ngeluarin duit 1,1 dolar untuk dapetin 1 USDC. Tapi si seller atau si penjual USDC itu cuma menerima 1 dolar aja. Karena sebesar 0,1 USD itu bakal masuk ke sistem protokol divergence. Jadi selisih antara 1 dolar dan juga 1,1 dolar itu adalah 0,1. Dan ini otomatis masuk ke protokol divergence. Lalu skenario yang ketiga, bagaimana jika harga dari USDC itu sama dengan 1 dolar? Maka di sini ada keterangan no fee or fee zero. Jadi nggak ada fee-nya sama sekali. Jadi perhitungan fee transaksi di sini itu bukan berdasarkan prosentase seperti pada umumnya ya. Misal transaksi di exchange ini seperti ini, transaksi di exchange B seperti ini menggunakan sistem prosentase enggak. Tapi dari selisih harga USDC dan peg 1 dolar. Dan menurut saya ini merupakan suatu konsep yang unik ya. Nah,
Aset yang terkumpul ke dalam protokol divergence itu untuk apa? Di sini juga disebutkan bahwa akan ada sistem yang disebut sebagai protokol buyback. Jadi hasil dari fee transaksi yang masuk ke dalam protokol divergence itu akan digunakan untuk melakukan buyback USTC. Dan sistem buyback ini berjalan secara otomatis. Jadi USTC itu akan dibeli oleh sistem protokol. Kemudian USTC yang diperoleh dari hasil buyback itu akan dialokasikan untuk 3 hal. Yang pertama, 47,5% itu akan masuk ke dalam new liquidity pool atau ke dalam kolam likuiditas yang baru. Nah, likuiditas itu artinya untuk mempermudah transaksi di dalamnya. Kemudian 47,5% sisanya itu akan masuk ke dalam sistem staking USTC. Jadi USTC itu nanti akan bisa di-staking dengan perkiraan waktu 1 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan periode lock atau periode penguncian staking. Kemudian sisa 5%-nya ini dibagi, 2,5% masuk ke dalam Oracle Pool, 2,5% itu masuk ke komunitas pool. Nah, ini fungsinya untuk keamanan sistem dan juga untuk membangun ekosistem di dalam chain Luna Classic. Jadi kalau kita cermati sih di proposal baru ini itu nggak ada sistem burning ya atau sistem pembakaran token. Berbeda dengan sistem Lunsi yang ada saat ini yang menerapkan sistem burn di setiap transaksinya. Ya mungkin karena dirasa kurang efektif gitu ya. Nah, untuk positif dan negatifnya sistem protokol ini juga disebutkan di dalam proposal ini. Yang negatifnya, bahwa protokol ini itu bergantung pada kebijakan centralized exchange. Kalau nggak diterima, ya nggak bisa jalan. Dan juga bisa jadi akan ada fee yang agresif dari protokol karena selisih harga yang jauh antara market price dari USDC dan juga peg $1. Sedangkan untuk dampak positifnya, di sini disebutkan bahwa sistem seperti ini itu bisa membuat USDC itu peg lagi ke harga $1, mampu mengurangi supply Lunsi dan USDC, dan juga ada pendanaan yang masuk ke Oracle Pool dan Community Pool yang itu nantinya bisa untuk membangun ekosistem dari Luna Classic. So, gimana menurut kalian? Kira-kira ide protokol baru ini beneran bisa nggak sih balikin harga USDC ke $1 lagi? Atau kalian udah agak percaya dengan masa depan Lunsi dan USDC? Tulis di kolom komentar ya. Don't forget like, comment, share, subscribe. See you.